hampir aja. Hampir juga nangis. Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Wilnimeku. Hari ini gue bakal ngeresen anime lagi yang sudah jalan 4 episode dan jadi anime kesukaan gue di musim Spring 2021 kali ini, Hige wo Soru. Nah, jadi di episode sebelumnya yang pasti menceritakan ini kayaknya seperti salah paham gitu antara Sayu dengan Yoshida gitu, karena memang yang kita tahu bahwa ternyata masa lalu Sayu itu bener-bener kelam banget nih. Jujur gue kayak diperlihatkan adegan seperti itu, gue pun merasa kasihan gitu dibanding seneng gitu. Lebih ke kasihan sih gue. Jadi memang untuk ukuran yang memang masih bocah, yang masih anak SMA apalagi gadis gitu, itu mereka tuh sulit untuk atau kurang bijak gitu dalam memutuskan sesuatu hal gitu kan, yang pada akhirnya ya dia kabur karena memang entah, gue juga nggak tahu sih maksud dari Sayu kabur dari rumah tuh apa gitu. Nah, yang pada akhirnya dia mempertahankan hidupnya dengan cara yaitu menjual diri gitu ke orang-orang atau terutama ke laki-laki gitu yang membutuhkannya gitu. Ya gitu, jadi kasihan gitu, gue ngerasa kasihan gitu sebagai anak kecil yang nggak bijak gitu dalam mengambil putusan. Dan untungnya Yoshida menyadarkannya gitu bahwa memang dia memang merasa nyaman dengan Sayu dan merasa kehadiran Sayu itu membuat rumah semakin nyaman gitu dan rame gitu. Ya udah, jadi akhirnya semua itu disadarkan oleh Mas Yoshida gitu. Nah, bagaimana kelanjutan di episode 4 kali ini? Tidak perlu menunggu berlama lagi, langsung ke anime saja. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu berlama lagi, langsung ke episode 4 Hige wo Soru. Let's go. Wah, kenceng banget gue coy. Nah, ini udah jam 10 gitu, jadi gue harus mempelankan suara gue gitu. Let's go. Keluar guys sedikit. Wow. Oh boleh. Boleh katanya. Ya, emang dari awal Yoshida memang bikin biar Sayu mandiri gitu loh. Iya bener. Iya, biar nggak mikir aneh-aneh kan. Nah itu dia. Oh, swalayan. Ya itu yang terpenting, itu yang terpenting gitu loh. Oke, opening dulu. Gue sangat hype banget dengan opening ini loh. Sita. Oke, let's go guys. Fit 4. Oke. Anjing Sayu. Oh, judulnya Kerja Paruh Waktu. Oke. Akhirnya kan punya temen gitu kan. Gue seneng banget itu loh. Jadi nggak noleh banget gitu loh. Atau bosan kan di rumah terus. Nah, Asami. Thank you Asami udah bimbing Sayu gitu loh. Goto nggak tahu. Goto nggak tahu kalau iya, kalau di rumah punya Sayu gitu. Ya, ya. Goto mulai panas bung. Oh, bener kan? Mubajir nih. Kaken.
Iya. Uh, aku hanya, aku hanya apa yuk? Oh, jelas, jelas. Mbak Sayu, Itadakimasu. Uma, bener kan? Jadi naksir ke, jadi naksir ke Yoshida. Iya sih emang daripada nggak selamat kan pulangnya, jadi makanya diantar sama cowok gitu. Apalagi Yoshida kan gentleman kan. Eh, Oh iya iya, oke oke. Oh, iya. Ya walaupun itu bohong ya. Walaupun itu bohong. Kalau dilihat Yoshida ini kayak Tomozaki emang iya sih kata, iya kata animcom tuh gue ingat banget dia. Mirip Tomozaki bener sih kalau dari depan ya. Mbak gue tuh pasti deketin. Nggak tuh di feeling gue aja sih. What the minute? Gue bilang kaget gue juga. Mantap mantap. Mantap mantap. Mantap mantap. Aduh, sakit. Kemarin Sayu, sekarang si Nishima. Sakit, aduh, sakit. Nggak jadi deh. Ya tapi namanya juga masih bocah kan. Bohong apa enggak kan nggak kelihatan men. Waduh. Ikap, ikap. Ikap, ikap. Ikap, ikap. Untung gua recordnya pas banget jam 10. Karena, iya. Wih, galak, galak. Mas Yoshida galak men. Iya, karena lu menyesal nolak dia. Gue tahu. Gue sebenarnya cinta sama lu. Gue sebenarnya cinta sama lu. Masih menyukaimu. Gue tahu. Tapi kenapa dilihat yang itu anjir? Ya kan gue bilang. Gue bilang. Kan gue bilang. Ayo lu, gawat nih. Nih aware nih. Sayu aware nih. Aduh, aduh. Sedih dong. Oh enggak, enggak. Dia ngerti, Sayu ngerti. Walaupun ya ada rasa sedihnya sih. Ah, gua nggak menyadari kalau dia masak gitu men. Aduh, sakit sih men, sakit. Ya ilah, lu hanya karena firasat lu aja gitu loh. What? Dengan senang hati, pasti jawabnya gitu. Dengan senang hati. Tapi aku, ya, ya enggak dong. Justru kalau masih perawan malah seneng dong. Ya nggak ada Mas Yoshida.
Sendiri, lo makanya sendiri, yang kurang itu doang. Ya iya. Lagi? What? Wey. Tadi apa itu? Salah satu. Iya ya, gue ngerti itu ada di adegan opening sih. Gue kan lihat tadi kan di opening tuh cewek yang sama gitu, karakter yang sama gitu. Tapi apa yang terjadi gitu, men? Gawat, 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 gawat. Kalau gitu aku akan keluar. Gue pasti jawaban saja gitu. Kalau gitu aku nggak akan keluar. Iya pasti, pasti gitu, pasti. Tapi nggak tahu sih. Iya, oke, malam ini aku akan harus cari tempat main lagi. Tidak, kamu salah paham. Gue tuh bilang dia mampir karena ingin bertemu. Hampir aja, hampir bisa nangis. Jadi gini tuh, teman-teman nih. Gue bener-bener ngeprotek banget Sayu sih. Bukan karena gue ngefans, bukan. Gue bener-bener paham banget sih situasi yang dialami Sayu gitu. Jadi kan tadi kan sempat di pertengahan, ya tadi dia kan sempat inget gitu, inget flashback. Kayaknya emang temennya sih, temen masa lalunya dia yang membuat dia trauma gitu kan, akan kejadian yang dilakukan masa dulu gitu, masa lalu itu loh. Itu gue penasaran sih, pengen tahu gue apa sih yang membuat Sayu itu jadi drop gitu loh di masa lalu itu. Gue pengen tahu aja sih. Ya oke, kabur dari rumah salah satunya kan. Tapi gue yakin pasti ada benang merahnya gitu loh. Ada garis besarnya gitu loh, yang sebenarnya yang ditakutin sama Sayu itu apa. Dan yang membuat Sayu tuh mentalnya drop sampai dia akhirnya kabur dan menjual diri tuh, itu yang gue pengen tahu sebenarnya tuh. Ini pasti ada hubungannya sama teman dulunya gitu, teman di sekolah dulunya gitu, atau teman rumah, gue nggak tahu sih. Tapi ya openingan itu udah spoiler banget sih. Akhirnya Mbak Goto ini mencoba untuk terus terang lagi gitu ke Mas Yoshida bahwa memang dia masih menyukai Mas Yoshida, dan ya dengan mencoba untuk ya memberikan penjelasan lagi ke Mas Yoshida gitu bahwa memang dia suka atau dia masih suka dengan Mas Yoshida. Terlebih juga dulu pas waktu di episode 1 dia sempat nolak itu memang karena salah paham gitu, mengira bahwa Yoshida itu punya istri atau punya pacar gitu, tapi ternyata yang dimaksud adalah Sayu gitu loh. Yang dimaksud adalah Sayu, orang yang di rumah itu adalah Sayu gitu. Jadi ketika dia berpenampilan rapi dan selalu, ya pokoknya selalu rapi dah gitu, itu karena Sayu gitu. Jadi dia si Mbak Goto ini punya firasat gitu bahwa di rumah itu kayaknya punya orang yang spesial buat si Yoshida gitu. Dan ternyata itu adalah Sayu gitu. Dan makanya ketika Goto ingin tahu gitu sebenarnya tuh yang ada di rumah itu siapa sih. Nah akhirnya makanya si Goto itu penasaran gitu, yang ada di rumah itu siapa. Ya ternyata si Goto ingin bertemu dengan Sayu gitu, yang merupakan orang di balik layar si Yoshida selalu berpenampilan rapi gitu. Nah ini gue sempat hampir drop sih ketika pas dengar kata Goto mau ke rumah. Wah, feeling gue udah gak enak nih, jangan-jangan Sayu bakal kabur, bakal cabut, atau bakal diusir lagi dari rumah. Tapi ternyata Goto ingin lebih kenal jauh dengan si Sayu gitu. Ya makanya ya bagus sih, gue MVP untuk episode kali ini Goto sih, karena emang Goto terlebih di awal emang begitu gitu. Di awal emang nggak mau nerima si Yoshida gitu, tapi akhirnya terbuka, pikirannya terbuka, dan
terus terang gitu ke Yoshida bahwa memang gue pengen lebih kenal atau lebih dekat dengan Sayu gitu. Ya paling itu aja sih. Jadi MPV kali ini ya Goto sih. Gue sepakat sih kalau itu Goto. Dan akhirnya Sayu punya kesibukan lain yang nantinya nggak bakal bosen dong kalau selalu di rumah gitu. Yang temuannya namanya bernama siapa tuh gue lupa gitu. Ya, oke, mungkin itu aja reaction anime dari gue. Dan lupa subscribe, diisi di komentar kira-kira anime apa yang perlu gue bahas. Dan lupa tinggalkan like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja. Dan lupa nyalain lonceng notifikasi agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Sampai bertemu lagi di reaction anime gue selanjutnya. Dan